dasarnya itu age ya dok ya, umur ya. Dan aging itu artinya adalah penuaan. Penuaan itu bisa dari fisik maupun psikologis maupun sosial. Dan banyak faktornya dok, antara faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor lifestyle dari dalam juga bisa menyebabkan kulit kelihatan itu ya, penuaan ya. Penuaan gitu. Pemirsa, meski usianya menginjak setengah abad, namun tampilan wajah serta gaya para artis kenamaan dunia ini tetap terlihat cantik dan awet muda. Siapa saja dan apa rahasianya? Ini dia ulasannya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat bersama Dr. Eggles. Yang pertama adalah Jennifer Garner. Di usianya ke-52 tahun, pemeran film 13 Going on 30 ini terlihat tetap awet muda, sehat, dan memiliki kulit yang bersinar karena gemar melakukan olahraga setiap hari. Berikutnya adalah Robin Wright. Pemeran Claire Underwood dalam series House of Cards ini memiliki kulit yang sehat dan awet muda meski usianya sudah menginjak 58 tahun. Terakhir adalah Jennifer Lopez atau J.Lo. Musisi, penyanyi, dan pemain film ini selalu terlihat pede, memamerkan kecantikan kulitnya yang pincang. Padahal kini usianya sudah menginjak 54 tahun. Selamat pagi Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Eggles. Nah, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan mengenai beberapa artis Hollywood yang sampai sekarang masih awet muda. Pas nih, episode ini kita akan membahas mengenai penuaan dan mengapa itu terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Penasaran? Saksikan setelah yang satu ini. Pemirsa Hidup Sehat, penuaan pasti terjadi seiring dengan pertambahan usia. Nah, meski kita tak bisa menolak tua, namun pastinya banyak di antara kita yang ingin tetap terlihat awet muda dengan melakukan berbagai cara agar keremajaan kulit terus terjaga. Nah, di Hidup Sehat kali ini, Dr. Eggles akan mengupas tips menanggal penuaan hanya untuk Anda. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan membahas mengenai penuaan. Supaya awet muda wajib saksikan ini nih. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Dr. Adam Adi, DAAAR. Apa kabar dokter? Baik, sehat, terima kasih dokter. Luar biasa ya? Luar biasa. Nah, ini menarik banget karena pembicaraan kita Dr. Adi mengenai awet muda. Kayak kita berdua ya. Nah, apakah penuaan dini ini bisa dicegah nggak dok? Jadi kita harus tahu dulu dari dasarnya, kan dari dasarnya itu age ya dok ya, atau umur ya. Dan aging itu artinya adalah penuaan. Penuaan itu bisa dari fisik maupun psikologis maupun sosial. Dan banyak faktornya dok, antara faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti yang dijelaskan pastinya ada pengaruh dari umur, kemudian hormon, kemudian ada seks dan genetik. Nah untuk yang faktor eksternal ini nih dok, dengan kemajuan teknologi biasa tuh masyarakat zaman sekarang demennya instan. Ya ada makanan instan, kemudian ada junk minuman, food ya? Yes, seperti itu, minuman-minuman yang mengandung kimia-kimia itu yang bisa menyebabkan aging atau biasa dengar dengan penuaan dini seperti itu. Jadi faktor lifestyle itu sangat membantu ya. Penting dokter, salah satunya seperti itu. Dan memang kan yang paling kelihatan aging itu adalah kulit ya. Betul dokter, karena memang bisa dilihat terpapar ya, langsung betul, gitu. Jadi ternyata bukan cuma karena terpapar di kulit, faktor lifestyle dari dalam juga bisa menyebabkan kulit kelihatan itu ya, penuaan ya. Penuaan dini betul dokter. Nah ini ada fakta mitos nih dokter, benar nggak kan? Radikal bebas bisa menyebabkan penuaan dini. Fakta atau mitos dok? Ya, fakta jawabannya dokter. Fakta ya? Kenapa dok? Radikal bebas itu adalah seperti molekul yang tidak berikatan. Karena dia tidak berikatan ini, di dalam tubuh kita ini dok, sifatnya tidak stabil. Karena tidak stabil itu dia biasa bisa merusak seperti misalnya kolagen, elastin di kulit.
dan kemudian dia juga bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Dan pada akhirnya kalau berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada perubahan lifestyle maupun perubahan treatment dari individunya masing-masing, bisa menimbulkan penuaan dini dan kerusakan genetik atau yang bisa disebut ditakutkan adalah kanker. Wow, ternyata akibatnya ini ya. Jadi memang lifestyle juga sangat berpengaruh ya. Apalagi misalnya di kota-kota besar, kita hidup dengan banyak polusi dan sebagainya ya. Matahari juga dokter. Oke. Nah, radikal bebas kan kita udah bilang tadi salah satunya polusi ya. Ternyata dapat menyebabkan penuaan dini. Nah, mungkin pemirsa juga ingin tahu dokter, radikal bebas bisa berasal dari apa saja sih dok? Baik dokter. Radikal bebas sebenarnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, dia itu kan sebenarnya molekul yang tidak stabil. Nah, apa yang bisa menyebabkan adanya molekul radikal bebas di dalam tubuh kita ya? Salah satunya benar dokter, polusi ya. Kemudian juga paparan sinar matahari dokter, UVA dan UVB itu dapat menimbulkan radikal bebas di dalam kulit kita. Kemudian ada banyak lagi seperti makanan-makanan yang kita sering temuin, misalnya tinggi akan gulanya, kemudian mengandung zat kimia buatan, kemudian juga makanan-makanan yang sifatnya gorengan atau berminyak atau bersantan, dan mungkin pola hidup yang tidak baik seperti misalnya kebiasaan merokok atau alkohol, seperti itu dok. Wah iya, merokok sama alkohol itu salah satu juga radikal bebas ya? Iya betul sekali. Dan pemirsa harus tahu radikal bebas itu dapat merusak sel-sel kita, termasuk sel-sel kulit ya. Itulah kita perlu antioksidan ya? Betul. Anti radikal bebas tadi. Betul. Ya? Oke, nah ini yang ditunggu pemirsa nih dokter. Apa sih treatment atau terapi untuk selalu kelihatan awet muda? Otomatis menghambat penuaan dini ya? Penuaan dini. Ya, gimana dokter? Bisa bagikan ke pemirsa? Baik dokter, untuk menghambat penuaan dini, treatment yang bisa dilakukan seperti misalnya konsumsi vitamin C. Kita tahu vitamin C itu merupakan antioksidan yang tinggi ya dokter ya. Mungkin di buah-buahan dan sayur-sayuran bisa ditemukan. Cuman untuk treatment tentunya yang dimakan maupun yang dilakukan di treatment akan jauh lebih berbeda untuk hasilnya. Karena penyerapannya pun akan maksimal. Kita mungkin bisa melakukan untuk infus dengan vitamin C. Kemudian kita juga bisa melakukan untuk gejala-gejala penuaan dini seperti keriput atau kulit kering dan sebagainya, kita bisa melakukan peeling dokter maupun laser untuk meregenerasi dari kolagen. Dan di sini juga ada terapi HIFU dokter, namanya High Intensity Focus Ultrasound. Itu juga dapat mencegah penuaan dini dengan merangsang kolagenisasi dan elastin sehingga kulitnya jadi kencang dan terlihat kenyal. Awet muda ya? Iya, awet muda. Iya, dan perlu pemirsa tahu bahwa serat kita di kulit kita ada dua ya tadi ya, ada kolagen sama elastin. Seiring perubahan umur dia akan berkurang tuh. Betul dokter. Itulah harus terus dirangsang ya. Salah satunya dengan tadi ya, HIFU ya? HIFU dokter. Nah kebetulan nih dok, kita kedatangan tamu yang akan melakukan treatment HIFU untuk mencegah penuaan dini. Oke, bisa saya lihat dok ya? Bisa, silakan dok. Oke. Boleh ikut saya. Halo semua, kali ini kita akan membahas pentingnya sarapan sehat untuk kesehatan tubuh. Ayo, siapa di sini yang tim sarapan ataupun tim tidak sarapan? Bisa komen nih di bawah ini. Dan wajib saksikan video ini. Ternyata sarapan itu memang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Apalagi sarapan sehat. Disarankan sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, tinggi serat. Seperti di oatmeal mungkin, telur, ataupun buah-buahan. Sarapan ini juga bisa membantu konsentrasi atau energi aktivitas sepanjang hari supaya kerja kita maksimal. Jadi disarankan jangan skip sarapan dan lebih bagus sarapan yang sehat. Oke dokter, kita mau treatment apa nih dokter? Hari ini mau treatment HIFU dokter, atau High Intensity Focus Ultrasound. Oke, nah ke Pak Willy apa nih tanda-tandanya atau mungkin bisa diperkenalkan atau diperlihatkan ke pemirsa? Tapi tidak cuma untuk wanita ya, tidak cuma untuk wanita semua treatment, pria juga bisa kan ya? Bisa tentunya dokter, karena intinya adalah untuk mencegah penuaan dini. Ya, silakan dokter. Ya baik pemirsa, kalau kita lihat, Pak maaf izin ya, kalau penuaan dini itu biasanya pertama kita dari kulit ya dok, bisa kita lihat ya. Salah satunya itu kulitnya kering. Kulit kering itu biasa gejalanya adalah kusam. Nah seperti pada Pak Willy ini kulitnya tampak kusam, tone kulitnya tidak merata. Kemudian kita bisa temukan juga dokter, tekstur kulitnya dokter tidak pelampi atau tidak lembab, itu karena kolagen dan elastisnya itu berkurang. Contohnya seperti ini, dia nggak pure bulat, cuman teksturnya kayak geradakan. Dan yang terakhir yang paling penting, efek dari semuanya itu
adanya kerutan dokter. Seperti yang kita lihat di kerutan dahi, di atas dahi, kemudian di semai lainnya, kiri dan kanan. Dan jangan lupa karena penuaan dini itu dari radikal bebas, salah satunya adalah sinar matahari, terdapat spot dokter, seperti misalnya kehitaman pada kedua pipi kiri dan pipi kanan. Oke. Nah itu ya, tapi jangan khawatir Pak Willy, itulah kita treatment ya. Nanti kelihatan 17 tahun. Oke, silakan dok, berarti kita langsung melakukan treatment high intensity focus ultrasound. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, perawatan HIFU ya dokter ya? Iya, betul sekali. Jadi dokter. high intensity focus ultrasound. Gitu. Nah ini apa dokter? Udah digambarin patternnya apa gimana tuh? Iya, betul dokter. Jadi sebelum tindakan kita harus menggambar patternnya dulu. Tujuannya adalah pada bagian area sini yang akan kita tarik. Tadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya, kita ingin mengencangkan sekaligus juga meregenerasi dari kolagen dan elastisnya. Seperti itu dok. Oke, supaya tertata ya, ada tanda-tandanya ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Silakan dok, mulai. Mulai ya, rasanya cekit-cekit Pak, ditahan aja normal. 1, 2, 3. Oke dok, ini treatment HIFU gunanya untuk apa dok? Iya dokter. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi ke pemirsa di rumah. Jadi seperti namanya dokter ya, high intensity focus ultrasound. Jadi ini menggunakan energi gelombang suara dokter. Dia itu bukan hanya intens, kekuatannya, powernya itu selalu stabil, dan dia juga fokus dokter. Artinya memang kedalaman yang kita harapkan adalah, kalau di anatomi kita tahu namanya itu smash atau fascia dokter. Jadi itu seperti jangkar. Tujuannya kalau jangkarnya itu kita tarik, dia akan mengarahkan dari organ-organ penyupportnya dia atau penyokongnya. Karena ada energi ultrasoundnya itu, dia menghantarkan panas. Nah, panasnya ini dokter yang akan menghasilkan efek regenerasi dari sel-sel dermis atau kolagen dan elastis yang ada di kulit dermis. Ya. Seperti itu dok. Nah ini bisa dilakukan berapa lama sekali dok? Untuk berapa lamanya, sebenarnya kalau pengalaman saya dokter balik lagi dari kondisi pasien masing-masing. Terus kemudian dari alatnya juga dokter. Cuman menurut pengalaman saya, biasa saya melakukan pengulangan setiap 1 bulan sekali. Jadi intinya sebulan berikutnya, bulan depannya, kemudian 3 bulan dari treatment awalnya. Nah dari situ nanti kita bisa menilai dokter. Bisa dilakukan lebih sering atau bertahap. Karena tujuannya intinya adalah kita treatment ini untuk menjaga, jangan sampai diharapkan sekali treatment tidak treatment lagi hasilnya 0. Jadi bertahap seperti itu. Oke. Jadi memang tergantung keadaan pasien, sebulan sekali atau bisa 2 minggu sampai sebulan sekali pun ya, tergantung keadaan pasien. Betul, ya. Dokter, selain treatment ini apa yang perlu pasien lakukan di rumah dokter? Baik dokter, ini kan tujuannya untuk lifting dan regenerasi ya dokter ya. Tentu harus dikombinasi dengan salah satunya skincare ya dokter ya, karena ya kita harapkan ada pada saat proses regenerasinya itu nutrisi yang dibutuhkan oleh sel kulit juga harus terpenuhi. Salah satunya dengan memakai moisturizer. Kemudian kita harus juga menangkal dari radikal bebas seperti sinar matahari, kita dapat menggunakan sunscreen setiap harinya. Seperti itu dok. Ya, jadi memang dikombinasi dengan skincare untuk daily jauh lebih maksimal ya. Dokter. Karena ini kan dilakukan 2 minggu sampai sebulan sekali saja ya. Betul dokter. Dok, kok wajahku beruntusan ya setelah eksfoliasi? Nah, ini keluhan yang memang sering dikeluhkan. Kok abis pengelupasan ataupun eksfoliasi malah jadi beruntusan atau komedoan. Nah, ini sangat wajar terjadi karena kadang-kadang kondisi kulit kita lagi banyak komedo di dalam atau kotor-kotor di dalam. Jadi pada saat ada pengelupasan atau eksfoliasi, dia lebih tumbuh keluar. Tapi jangan khawatir, biasanya kalau dalam pengawasan dokter ada dikasih krim untuk supaya beruntusan ini tidak jadi jerawat, malah komedo-komedonya keluar. Nah, hati-hati nih yang di rumah mengobati diri sendiri. Malah lebih memperparah komedo, bisa jadi jerawat seluruh wajah, ataupun lebih iritasi. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter Anda. Semoga bermanfaat.
Oke dokter, mungkin pemirsa ingin tahu keadaan kulit gimana saja sih yang tidak boleh melakukan treatment ini. Mungkin sebelum melakukan treatment ini keadaan kulit apa yang tidak boleh dokter? Pada umumnya treatment HIFU ini sangat cocok sekali dan aman, dapat dilakukan untuk segala jenis tipe kulit, segala jenis usia, dan dapat dilakukan pada jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Namun pada umumnya kita diwajibkan untuk melakukan sesi konsultasi untuk bertemu dengan dokter agar dinilai kondisi dan kontraindikasi apa yang ditemukan pada kasus pasien ini. Ya. Jadi konsultasi sangat penting ya. Konsultasi untuk sangat menilai penting, kondisi dokter. pasien ya dokter ya. Iya. Ya, kondisi apa saja selain itu dokter yang tidak boleh? Ya, sejauh dari pengalaman saya berpraktek dokter, pada umumnya treatment yang dikontraindikasikan untuk HIFU ini misalnya pasca tanam benang, karena pasti akan sakit sekali ya dokter. Iya. Terus kemudian adanya riwayat Yang baru saja yang tanam baru benang ya. saja. Terus kemudian adanya riwayat gigi berlubang, terus kemudian ada riwayat penyakit kulit, seperti misalnya herpes, dan kemudian misalnya penyakit-penyakit seperti jerawat yang meradang. Jerawat aktif ya? Iya, betul dokter. Oke. Oke, baik dokter. Ini kita sudah selesai melakukan treatment pada sisi yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Ya, untuk pipi sebelah kiri ya. Nah, pemirsa mungkin pengen lihat dok, kita bandingkan sebelah kiri, sebelah kanan ya. Baik, boleh Silakan dokter. Pak. Tapi mungkin dibersihkan dulu Bantu bersihkan gelnya. dulu. Ya, nanti setelah itu kita lanjutkan di sisi kanan. Ya. Oke. Silakan Pak. Ya, pemirsa, jadi kita membandingkan untuk sisi pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, terutama kita fokus pada nasolabial fold-nya atau lekukan garis senyum. Kita membedakan dari yang belum ditreatment dan sudah ditreatment. Sebagai catatan, ini sudah dikerjakan dengan 25 shot. Dengan 25 shot saja kita dapat merasakan dan melihat hasil yang signifikan. Nah, oleh karena itu jumlah shot yang tepat dan pengulangan yang tepat tentunya dengan dibantu oleh tim dokter akan menghasilkan hasil yang sempurna dan maksimal. Dan sampai berapa shoot biasanya maksimal? 500 shoot ya bisa ya? Bisa dokter kalau untuk full face, mungkin bahkan sampai ke leher. Ke leher ya. Jadi memang lebih maksimal HIFU treatment ini apalagi ada perawatan daily di rumah ya dok ya? Betul, setuju dengan sekali. produk atau skincare ya? Setuju sekali. Oke, terakhir nih dok, bagi pemirsa di rumah bagaimana tips supaya kita mencegah penuaan dan mungkin penanganan kalau kita sudah terjadi penuaan dini ataupun penuaan itu sendiri dok? Baik. Silakan. Ya baik, terima kasih. Untuk pencegahan dan penanganan ya, tentunya pertama kita harus tahu dari radikal bebas, karena radikal bebas ini yang berperan penting dalam proses penuaan ya. Dapat dilakukan misalnya dari pola hidup. Gimana cara kita berolahraga, rutin atau tidak, minimal 2-3 kali setiap minggu, 20-30 menit. Kemudian dari pola makan, makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan, disarankan untuk yang mengandung antioksidan yang tinggi, menghindari makanan-makanan yang misalnya yang mengandung bahan kimia, pemanis buatan, berlemak, bersantan, dan goreng-gorengan. Terus kemudian dengan disarankan untuk stres juga bisa dikelola, kemudian minum air putih minimal 2-2,5 liter per hari. Kemudian tentunya dibantu dengan skincare ya dokter ya. Kalau skincare dapat menggunakan intinya 3 basic skincare, yaitu facial wash untuk membersihkan sel-sel kulit mati. Kemudian kita pada siang hari dapat menangkal radikal bebas, terutama sinar matahari dengan memakai sunscreen ya dokter. Kemudian pada malamnya kita bisa mengaplikasikan moisturizer, tujuannya untuk melembabkan kulit. Dan untuk treatmentnya mungkin yang bisa dilakukan, pertama balik lagi harus konsultasi dulu ke dokter untuk dinilai jenis-jenis permasalahannya apa. Namun yang saya bisa sarankan, infus vitamin C, karena pertama itu merupakan antioksidan yang tinggi, yang bagus juga buat kesehatan tubuh, bisa sebagai imun juga. Kemudian dapat melakukan seperti misalnya tindakan peeling, Pico, maupun HIFU yang sifatnya untuk merejuv atau meregenerasi sel-sel kulit, baik elastin maupun kolagen ya dokter. Oke. Jadi memang treatment itu mempercepat ya, Betul, hasilnya. Hasil. Ya, memang harus kombinasi ya. Dan yang paling penting memang tidak lupa harus konsultasi ke dokter. Ya, setuju sekali. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Willy udah ganggu waktunya ya. Suster, terima kasih, informasinya sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan kulit Anda supaya tidak terjadi penuaan dini. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam.
Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.